Selamat pagi, Namo Buddhaya. Hari ini kita akan belajar tentang cara, pahala, dan tempat berdana. Kalian dapat lihat juga di buku paket halaman 123 sampai 132. Berdana diibaratkan seperti pohon. Dalam menanam pohon harus secara tepat memilih lahan yang subur, bibit yang baik, waktu yang tepat, dan dipelihara dengan baik agar kita dapat memperoleh buah yang baik. Nah, Buddha bersabda dalam Anguttara Nikaya volume 3 48, "Oh para biku, kelima hal ini adalah dana dari seorang yang baik. Apakah kelima hal itu? Ia berdana dengan keyakinan. Ia berdana dengan hormat. Ia berdana tepat pada waktunya, dengan hati ikhlas. Dan ia berdana tanpa merugikan dirinya sendiri ataupun pihak lain." Nah, itu tadi adalah 5 cara berdana yang disampaikan oleh Buddha, bahwa kita saat berdana harus dengan keyakinan. Saat melakukan dana harus dengan hormat, berdana tepat waktu, saat berdana itu dengan hati yang ikhlas, dan kemudian berdananya itu tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Syarat-syarat berdana. Yang pertama, barang bukan hasil kejahatan. Dana barang yang diberikan dalam kondisi baik. Dana barang layak, masih dapat dimanfaatkan. Dana barang yang tidak membahayakan bagi penerimanya. Dana dengan bijaksana, memberi dana kepada yang patut diberikan. Dana barang tanpa pamrih atau imbalan. Nah, yang terakhir, saat berdana dengan perasaan senang. Nah, ini adalah syarat-syarat berdana. Nah, ada 5 macam dana yang tepat waktu. Yang pertama, berdana kepada orang yang baru tiba atau baru sampai, ya. Misalkan ada tamu datang. Nah, kita dapat memberikan makanan atau minuman. Berdana kepada orang yang berpergian. Contoh, misalkan ada anggota keluarga kita yang mau pergi ke luar kota. Nah, kita dapat memberikan uang saku atau bekal di perjalanan. Kemudian berdana kepada orang sakit, ya, kita dapat memberikan obat-obatan atau buah-buahan. Berdana pada saat makanan sulit didapatkan. Nah, contoh seperti kawan-kawan kita, teman-teman kita, ya, di Sulawesi, di Kalimantan yang sedang terkena musibah atau bencana alam, ya. Nah, itu makanan sangat sulit didapat, jadi kita bisa juga memberikan bantuan berupa sembako. Berdana pada para bijaksana, contoh dana kepada para biku, bisa dana makanan, dana jubah, obat-obatan. Nah, dana patut diberikan kepada siapa saja yang memerlukan. Nah, berikut ini adalah orang yang patut menerima pemberian. Ada sangga, ditunjukkan kepada Buddha, arhat atau orang suci, kepada orang tua kita, yaitu ayah dan ibu, orang yang belum berpenghasilan, maksudnya orang yang misalkan belum bekerja, itu orang yang belum berpenghasilan. Mereka yang sedang membutuhkan bantuan, ya, misalkan yang terkena tadi bencana alam atau ada hewan yang terluka, perlu membutuhkan bantuan.
Kemudian berdana kepada orang yang telah meninggal. Jadi kita juga dapat berdana kepada leluhur kita yang sudah meninggal. Lahan atau ladang yang paling subur untuk menanam jasa adalah berdana kepada anggota sangga. Sangga adalah perkumpulan atau persaudaraan para biku atau bikuni. Berdana kepada anggota sangga biasanya dilakukan pada bulan Katina dengan memberikan 4 kebutuhan pokok biku, misal ada jubah, tempat tinggal, putih ya, wihara, makanan, dan obat-obatan. Berdana kepada orang yang telah meninggal dunia dengan melakukan patidana atau persembahan jasa dengan membaca doa, memberikan dana kepada orang lain, atau berdana kepada biku atas nama keluarga yang meninggal. Jadi kita dapat memberikan dana kepada orang yang sudah meninggal dengan melaksanakan patidana. Pahala berdana. Nah, jika kita sering melaksanakan dana, kita akan memperoleh pahala di kehidupan sekarang, yaitu mengurangi sifat serakah atau loba, berlatih melepas sesuatu milik kita dengan wajar, melatih diri agar tidak terlalu melekat pada sesuatu, kemudian disenangi dan mempunyai banyak teman yang kelak dapat menolong di saat kesulitan. Nah, ini adalah pahala berdana di kehidupan yang sekarang. Pahala berdana dalam kehidupan yang akan datang. Kita akan dilahirkan sebagai anak dari keluarga yang kaya raya. Kemudian dilahirkan kembali di alam yang menyenangkan atau membahagiakan. Nah, Buddha bersabda dalam Anguttara Nikaya 38 menyebutkan manfaat dari berdana. Ya, pertama, kasihi dan disayangi orang banyak. Diikuti atau dikelilingi orang-orang baik dan bijaksana, penuh percaya diri dan tidak mengalami kesulitan dalam pergaulan. Setelah meninggal, terlahir di surga. Nah, demikian tadi penjelasan dari teacher ya. Mudah-mudahan dapat dimengerti oleh anak-anak. Nah, ini adalah tugas. Silakan dikerjakan di buku latihannya. Kalau sudah selesai dikerjakan, kirim ke teacher ya. Terima kasih. Nama budaya.